105,1 Megaro Radio, kreatif, inovatif, dan inspiratif. Assalamualaikum, hai Megaro Lovers. Jumpa lagi sama aku Nadifa dan aku Selvi dalam acara Ngobras, Ngobrol Asyik. Wah, Kak Selvi ini lagi apa ini ya? Kok kayaknya itu lagi kayak males lesu gitu. Bukan males ya Nat. Kenapa tuh? Soalnya nyampe sekolah itu ya Nat. Aku pagi banget. Jam berapa tuh nyampe sekolah? Jam 6.12. Kamu tau gak jam 6.12? Rajin banget ya. Bukan rajin ya, aku ini takut telat kan. Kalau telat kan Pak Nur tahu sendiri tuh. Ya gimana? Di situ aku tadi itu tidur di kelas. Jadi aduh saking ngantuknya udah gak mikir tempatnya di mana tidur. Pokoknya nanti 6:30 bangun gitu aja. 6:30 bangun gitu ya pokoknya ya. Dan alhamdulillah masih bangun gitu ya. Alhamdulillah bangun dari mimpi ya. Nah kamu ini Nat, kayak seneng-seneng gitu ya vibes-nya itu. Apakah ada sesuatu? Sebenarnya sih ya, aku tuh hari ini ya lagi ngantuk sebenarnya. Soalnya ya kemarin tuh kan habis pulang dari English Camp itu ya. Jadi itu rasanya tuh pengen melampiaskan semua tidurku di rumah gitu, tapi gak bisa gara-gara kayak hari Sabtu Minggu itu diajak keluar malah. Jadi kayak aduh gak bisa tidur gitu loh. Jadi kayak masih capek ya. Gitu. Iya bener. Soalnya kan waktu English Camp itu ya juga itu kita itu juga banyak kegiatan gitu ya. Jadi kayak tidurnya itu cuman bentar gitu dan aku tuh kayak capek ngantuk banget gitu sekarang. Tapi ya nggak apa-apa dong. Kita kan harus tetap semangat buat sekolah gitu. Bener banget, jangan malas-malasan ya. Iya dong. Apalagi dapat callingan dari Pak Nur. Iya. Iya, apalagi itu sesuatu jump scare yang bener-bener bikin langsung gak ngantuk. Iya, jump scare. Aduh, kayak mau gak ngelaksanain tapi juga eman ya kan ya, kita sendiri gitu untuk diri kita supaya nantinya tuh berproses lagi gitu, makin berkembang ya Nat ya. Oke Nat, hari ini tuh kita itu siaran pagi mau bahas apa sih? Nah temanya itu ya Kak ya tentang It's Me. Jadi inilah aku gitu. Kalau menurut Kak Selvi sendiri nih Kak, dari kata It's Me itu tadi itu menjabarkannya kayak gimana sih? Jabarkannya, kalau menurutku ya, kalau menurutku itu it's me. Kita bisa tahu sendiri, it's me itu adalah aku. Jadi kita itu bisa nggambarin diri aku gimana sih. Kita bisa cerita ke orang, diri aku itu gini. Nah, kamu tahu nggak? Aku itu gimana? Nah itu makanya aku tanya. Iya. Oke, kalau aku itu kalau bahas orang tua dulu nih, yang paling penting, paling tingkat tinggi gitu ya. Nah itu aku nggak suka yang namain banggain kayak harta orang tua. Soalnya kan zaman sekarang itu teman-teman kita, waduh Selvi punya banyak uang nih, padahal bukan uangku, uang orang tua. Terus juga kita punya kayak barang berharga gitu ya. Itu kan bukan barang kita. Masih barang punyanya orang tua, pemberian dari orang tua ya. Kita kan cuman kayak menikmatinya aja. Kita nggak ikut kayak mencari cara untuk membeli barang itu enggak. Kita tuh hanya bisa menikmati aja ya, padahal hanya menikmati doang ya kan. Belum gimana tahu prosesnya dapetin uang sesusah apa ya kan. Kita cuma sekarang itu nikmati pemberian dari orang tua gitu. Kalau masalah orang tua. Oke, sekarang kamu nih, aku penasaran banget. Kamu itu gimana sih? Orangnya kayak gimana? Terus juga apakah sama seperti aku? Ya sama dong, semua teman-teman kita pasti sama ya. Betul. Dan kita pun juga nggak boleh ya kayak terlalu membeda-bedakan. Itu juga nggak baik ya. Terus kalau menurut aku sendiri itu ya, kalau aku itu ya benar kata Kak Selvi tadi, kita kan di sini kan juga semuanya itu masih titipan dari orang tua ya. Sebaiknya tuh kita itu kayak ya make sewajarnya itu loh. Kayak terus habis itu kita nggak terlalu kayak membanggakan, oh ini loh aku itu bisa dibelikan ini gitu kan. Tapi ya justru yang harus kita banggakan itu adalah ketika kita dapat meraih sesuatu dari hasil kita sendiri gitu, bukan dari kayak dari uang orang tua. Dan kalau misalkan dari uang orang tua pun kayaknya semua anak itu bakalan bisa untuk mendapatkan hal itu gitu loh. Dan kalau misalkan kita berusaha sendiri gitu ya Kak ya, kita kayak cari uang sendiri terus habis itu kita beri barang. Nah itu baru kita tuh bisa banggain itu. Karena apa? Karena nggak semua anak-anak muda zaman sekarang itu bisa kayak membeli barang dengan hasil jerih payah sendiri. Bener banget. Jadi kita bisa banggain punya kita ini loh.
bukan Iya. bukan dibeliin orang tua. Ini hasil kerja keras kita Bener, selama bener ini gitu. Iya, dan sekarang tuh anak-anak remaja itu kan kayak bangga banget ya kalau misalkan dibelikan sesuatu barang yang kayak berharga gitu loh, kayak bener banget. nilainya itu tinggi tapi dari hasil orang tua, dan mereka tuh kayak bangga-banggain pamer-pamer ke teman-temannya. Bener. Wih, aku punya barang baru gitu Bener. kan. Apalagi zaman sekarang kan kebanyakan motor nih, khususnya cowok biasanya Iya, ya. Kayak biasanya cowok. Cowok itu udah dibeliin orang tuanya motor, tapi malah nyampe rumah itu diprotolin kan. Seharusnya itu kalian udah dibeliin, Iya. dirawat dengan baik, bukan malah diprotoli ya. Iya. Jadinya kayak, aduh, Kalau diprotolinnya itu jadi lebih bagus sih nggak apa-apa Nggak ya, apa-apa. fine-fine aja. Tapi kalau misalkan diprotolin, terus habis itu hasilnya habis diprotolin tadi malah kayak amburadul gak jelas gitu kan, ya eman ya kak ya. bener banget kayak kelihatan. Ini motor awalnya bagus kok malah jelek gitu ya kan. Apalagi kalau udah punya pacar. Ini awalnya Gimana tuh? motor kamu kok bagus, sekarang kok jadi gini ya. Ya maaf, kan aku senengannya protolin. Ya itu nggak boleh dong. Kita kan udah diberikan orang tua sebaik mungkin. Kita juga harus menjaganya sebaik mungkin gitu ya. Iya, tapi kalau tentang motor tadi ya kak ya, itu kayaknya hobinya deh kak. Iya, terkadang kan ada anak yang emang hobinya protol-protol gitu kan, sukanya merotolin sesuatu tapi Nggak bisa balikin. Iya, kembalikinnya tuh susah gitu. Tapi ya bener kata kak Selfie juga ya, walaupun hobi kita itu harus bisa kayak menjaga barang pemberian orang tua itu dengan sebaik mungkin. Soalnya untuk membeli sebuah barang itu loh kak, pengorbanannya itu bener-bener susah banget loh itu. Kita belum bisa ngerasain sekarang. Bener, soalnya kan kita kan juga nggak tahu ya prosesnya untuk mendapatkan uang untuk membeli barang itu tadi itu kayak gimana gitu. Jadi kita itu kadang-kadang kalau dibelikan sesuatu itu kita seenaknya. Bener banget. Iya, Kayak, bener kan? ya wis, gak ngurus apapun yang terjadi, itu milikku. Ya wis, Iya, aku seenaknya bener. yang gunain. Iya, nah itu adalah sesuatu pemikiran yang salah ya kak ya. Salah banget. Karena kan itu semua kan juga semuanya itu proses. Dari ayah orang tua kita mencari uang, terus habis itu mereka kayak mencari jalan untuk membelikan kita barang tersebut, walaupun itu barang yang mahal, tapi kayak bener-bener itu bisa kita pakai, kita bisa bermanfaat ya barang itu bagi kita. Malah ternyata diprotolin gitu. Aduh, susah payah orang tua kita buat kayak, aduh aku harus bisa banggain anakku nih, tapi anakku kok gini. Aku kalau misalnya jadi orang tua gitu ya, Iya. anakku merotolin, gak bisa ganti nggak? Udah soalnya gregetan banget Iya. kan, kayak udah motor bagus-bagus, habis itu diprotolin. Kalau merotolinnya kayak kata kamu bagus, tapi gak apa-apa itu ya kan, bisa berguna juga. Tapi kalau merotolinnya udah kayak gitu, gak bisa ngembaliin, gimana lagi ya kan? Iya, dan itu pun kayak bikin feel-nya itu jadi kurang ya kak ya. Feel-nya jadi kayak aduh, wes ilfil aku Wes, sama terserah, motor wes. ini. Oh dijual aja gitu ya. Oke, kan tadi kan bahas kayak orang Iya, tua ya Nadia. Kalau Gimana tuh, kamu Kak? sendiri tentang kayak lingkunganmu, terus kamu itu merasa di lingkunganmu itu gimana kayak gitu? Wah, Ayo. ini aku suka nih kalau siaran sama Kak Selfie itu ya. Soalnya banyak pertanyaan juga, jadi kita tuh gak bingung ya Kak Gak ya. bingung, aduh. Wes, Iya. Kalau tentang lingkungan itu ya. Kalau tentang lingkungan itu kita tuh harus bisa sebisa mungkin itu menjaga lingkungan tersebut. Baik itu kayak lingkungan biasa, lingkungan rumah, terus juga mungkin lingkungan di sekitar sekolah kita. Kita tuh harus bisa menjaganya. Misalnya kayak kita selalu menjaga kebersihan, terus habis itu kita juga menjaga adab dan sopan santun kita gitu. Pokoknya kalau ketika kita berada di suatu lingkungan. Nah, kalau Kak Selfie sendiri itu gimana, Kak? kalau aku sendiri aku gak kalah jauh sih. Soalnya kalau misalnya nih sopan santun, kalau kita dilihat orang lain, aduh, anak ini sopan, anak ini santun, bisa menjaga sikapnya, itu kan jadinya kayak terbayang, aduh anak ini pokoknya bagus banget. Yang bagus-bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya nih sopan kita nggak dijaga, terus seenaknya sendiri kalau ngomong, itu kan pasti orang lain lihat kan, aduh anak ini didiknya orang tuanya gimana sih? Nah, malah dan itu- ngejelekin orang iya, tua kita. ngejelekin orang tua. Karena kan kayak semuanya itu istilahnya tuh sekarang itu sumbernya dari orang tua Benar. kita, karena ya orang tua kita lah yang biasanya tuh deket sama kita gitu. Jadi kayak
kita bagus juga, nanti yang nilai juga orang tua kita berarti berhasil gitu ya mendidik kita. Nah sedangkan kalau misalkan kita itu kayak ngawur gitu ya, asal-asalan, kita nanti yang jelek juga nama orang tua kita juga ya, baik itu orang tua di rumah ataupun kayak guru-guru sebagai orang tua di sekolah ya. Jadi Kak ya, banyak ya yang menggantung sama kita itu aslinya. Jadi kalian itu udahlah perbaikin diri sendiri ya, introspeksi diri, merenung di kamar. Tapi kalau lama-lama ya bahaya kan? Iya ya, kata Pak Nur apa ya Nat ya? Apa tuh? Stroke. Bisa nggarain, aduh Pak Nur itu kalau udah ngantuk pagi bisa ngarahin diabetes. Iya, aduh random ya, ngantuk aja. Berarti kita ini ngantuk pagi nih, waduh gejala diabetes gitu. Jangan sampai naik. Jangan. Itu ngantuk itu karena kecapean. Karena kecapean, soalnya kita banyak kegiatan kan sebelum ini. Benar, bukan diabetes. Bukan. Nah, kalau masalah kebersihan ya, kebersihan lingkungan kan itu juga apa ya? Menggambarkan kita sendiri, anaknya itu gimana. Ya, benar. Kalau misalnya nih, kalau lingkungan sekolah ya, lingkungan sekolah itu seragam kayak kita udah dicontohin waktu apel itu loh Nat. Apa tuh? Nah, kan kalau misalnya nih baju kita pokoknya seragam dari atas kepala sampai kaki itu kalau udah rapi bersih habis itu lengkap kan dilihat orang kan enak, wah anak ini bersihan ya, rapi. Ya, benar banget. Terus juga dilihat itu pokoknya nyenengin hati gitu loh. Tapi kalau kita yang aduh udah minta ampun ya kotornya ya, itu pasti orang lain lihatnya, aduh wes ini pokoknya anaknya ini anak yang apa ya Nadia kotor bisa gitu ya, kotor kayak, dibilang kotor. Iya, jadi kayak gitu. first impression orang itu benar-benar penting banget ya Kak ya bagi kita. Apalagi kan sekarang tuh kayak kita tuh ngelihat seseorang itu dari penampilannya dulu. Iya, jadi kalau misalkan ya, kalau aku ketemu orang baru gitu, aku mesti lihat kayak bajunya itu gimana, bukan masalah branded atau enggaknya, tapi kayak kerapiannya itu gimana sih. Terus habis itu cara dia berbicara, terus juga cara dia membawakan suasana itu kayak gimana. Aku kalau ketemu orang baru itu mesti lihatnya ya? Pertama kali first impression itu dari kayak penampilan dulu. Benar banget, aku juga gitu sih. Apalagi juga tempat juga nggak kalah penting ya Nat ya. Kan biasanya kita tempat itu sekeliling kita udah lihat bersih, tapi di pojokan pasti ada kayak aduh ini kok gini, padahal lingkungannya itu semua bersih. Terus kalau aku nih kalau ngunjungin suatu tempat gitu ya Nat ya, yang tak lihat pertama kali itu kamar mandi Nat. Iya, ya kan? Kenapa tuh? Setuju. Karena kalau misalnya kamar mandinya bersih, nggak bau, dan nyaman gitu loh, pasti kan lingkungan semua kan ruang-ruangannya, ruang kelas misalnya sekolah ya, ruang kelas, habis itu kayak ruang TU kayak gitu kan pasti semua bersih tuh Nat. Nggak ada kotornya, kamar mandi aja bersih nggak bau. Iya tuh, masa bener yang lain kotor gitu kan nggak mungkin. Soalnya kan terkadang itu ya Kak ya, kunci kebersihan dari suatu lingkungan itu ada di kamar mandinya. Aduh, benar sih. Dan aku juga sama ya kayak Kak Salvi ya. Jadi kalau misalkan mengunjungi sesuatu itu pasti kan kayak butuh yang namanya toilet. Nah kalau misalkan ya ketemu toilet yang kayak agak-agak kotor gitu ya, mesti aku nggak mau untuk buang hajat di sana. Mesti kayak nggak jadi gitu loh. Walaupun hanya cuci tangan itu nggak jadi gitu. Karena bener-bener males gitu loh. Jadi kayak kita tuh mau di sana itu kayak mau membersihkan diri kita gitu loh, kok malah jadi kotor gitu loh. Jadi kayak ya Allah, aku pernah sih Nat kayak gitu. Kejadian nyata kan kayak perjalanan jauh tuh. Aku mampir ke toilet gitu. Aduh, aku pertama kali lihat toiletnya itu kok gini ya gitu ya. Kok nggak nyaman. Akhirnya yaudah aku ngempet kan kayak ya nggak jadi ya, ayo ya nyari yang lain aja ya gitu kan. Nyari yang lain. Nah tempat kedua alhamdulillah bersih. Di situ aku nyaman banget sampai ditunggu lama. Kan aku balik ke mobil lagi ya. Balik ke mobil lagi langsung bilang gini, kamu ngapain aja Sel kok lama gitu lama kan. Itu ya. Saking nyamannya kan, saking nyamannya di kamar mandi gitu kan ya. Bisa bedain ya kan yang bersih. Kita kayak bawainnya gitu. Aduh nyaman wes gak mau keluar lagi. Gak mau keluar. Kalau kotor kan pasti kita aduh ya buru-buru ya, cepet-cepet biar cepet selesai gitu ya. Pasti Kak, semua orang gitu. Karena, bener banget. Karena pokoknya itu apapun yang buat kita nyaman pasti gak mau pergi.
Aduh, pagi-pagi udah jadi sad girl bersama Kak Selfie. Udah kita harus bahagia, nggak boleh sedih-sedih. Ya, karena saking nyamannya ya Kak ya, itu sampai nggak mau pergi gitu ya. Aduh. Udah jangan dipikirin itu lagi ya Kak. Iya. Oke, bahas lagi. Jadi kayak ini ya, kata-kata Pak Nur itu ya, kalau orang-orang gitu itu loro sih. Loro, akhirnya loro ya. Iya, wong loro gitu. Pertama bahagia, galau-galau itu pasti loro itu. Aduh, itu wis loro dari fisik, dari mental loro. Semuanya sakit ya. Oke, Nat. Oke. Jadi bahas ini ya galau-galau ya, nanti kalau sama Kak Selfie itu kita buka segmen galau ya nanti habis galau. ini. Nanti habis ini kita semua akan membuka segmen tentang galau-galau ya. Membuat Mugaru lovers semua jadi galau. Aduh. Iya ya Kak ya. Nanti kalau misalkan suatu saat nanti gitu, jangan ya. Nanti jangan sekarang. Kalau sekarang kita nikmatin. Iya, sekarang kita mau siaran radio dulu. Kita balik ke temanya. Nanti kalau kita bahas galau-galau terus nih kayak gak bakalan selesai ya. Apalagi kita kan anak muda itu ya, zaman-zamannya galau-galau gitu. Bener banget ya, set-set gitu ya. Pacar gitu. Benar Fajar sad boy nanti. Udah. Oke, balik lagi ke topiknya yaitu It's Me. It's me. Inilah aku gitu. Kalau menurut Kak Selfie nih Kak, ini kalau misalnya dari pandangannya Kak Selfie, kalau tentang menilai diri sendiri gitu gimana sih? Tentang menilai diri sendiri, kalau aku itu nggak bisa ya nilai diri aku sendiri. Pasti orang lain yang tak suruh nilai aku. Kan maksudnya kita itu harus diakui, bukan mengakui, ya kan? Jadi kita harus kayak minta orang lain gimana sih aku ini gimana, apakah udah baik, apakah udah kayak ya sopan gitu ya, sopan santun, terus juga bisa membuat orang nyaman kalau bicara sama kita. Pokoknya aku itu gak bisa nilai diri aku sendiri, pasti orang lain yang tak suruh nilai aku, dan aku harus berusaha yang terbaik buat orang lain itu lihat aku itu, wah ini anak yang baik, aku adalah anak yang baik, anak yang sopan, dan bisa membuat nyaman saat orang lain bicara sama aku gitu. Berarti ini dari Kak Selfie ini berarti nggak bisa ya untuk menilai diri sendiri ya. Dan kita nilai Kak Selfie apa ya? Nanti kalau aku nilai yang jelek-jelek, nanti nama aku yang kasihan gitu loh. nilai aku yang Oke, kalau Kak Selfie ini orangnya asik ya, orangnya baik. Apalagi kalau misalkan siaran radio itu suka balik nanya gitu loh. Kayak aku tadi kan bilang ya, kalau misalkan Kak Selfie ini waktu siaran itu nanya balik, jadi kayak bikin seneng gitu loh. Jadi kita tuh nggak bingung gitu loh mau kasih pertanyaan apa, nggak repot juga gitu loh. Dan apa Kak Selfie? Kak Selfie karena perempuan pastinya cantik dong. Karena laki pasti ganteng. Iya, kalau laki-laki pasti ganteng. Nggak ada dong kalau misalkan perempuan ganteng gitu, nggak ada. Perempuan itu pastinya cantik dong Kak. Nggak ada yang jelek ya. Iya. Aduh. Nah kalau kamu nih Nat, kamu itu apa ya? Menilai diri kamu sendiri itu gimana? Kalau aku menilai diri sendiri itu pastinya juga nggak bisa ya. Mungkin aku tuh bisa kayak dari ngumpulin ini masukan-masukan dari orang lain. Oh, ternyata masih kurangnya di sini gitu. Ternyata perbaiki ya. Kayak bener banget kata Kak Selfie, diperbaiki dulu. Nanti kekurangannya itu aku kurangnya di sini. Berarti aku nanti harus kayak sebisa mungkin itu meminimalisir gitu loh, meminimalisir kekurangan itu tadi. Nah dengan cara apa? Kalau misalkan kan kita kan agak susah ya kalau tentang kekurangan itu tadi. Nah kita carilah kayak passion kita untuk meninggikan lagi diri kita itu, untuk melebihkan lagi gitu mengangkat loh, mengangkat kita ya. Bener banget. Soalnya apa? Aku nilai Nadifa ya, aduh. Gak dosa loh Kak, nanti kalau nilai yang jelek-jelek. Aduh, ingat dosa ya Allah. Aku nilai Nadifa ya, ini real ya, nggak bohong. No fake no fake real ini. Aku nilai Nadifa itu kamu itu tak lihat pertama kali ya, sebelum kenal kayak akrab banget kayak gini. Itu aku lihat kamu itu orangnya itu kalau masalah fisik cantik semua cewek itu cantik ya guys ya, nggak ada yang jelek. Ciptaan Tuhan itu pasti sempurna. Iya. Nah aku lihat kamu itu pertama kali itu cewek yang
kayak udah terbawa pinter gitu loh, Rat. Tahu nggak? Kayak wah, aku pasti deket sama Nadifa ini juga ketularan nantinya gitu kan. Itu pertama kali yang aku lihat. Terus juga bersih, pasti dong. Akhirnya semakin kenal, semakin dekat, semakin akrab. Ternyata itu semua bener. Tebakanku bener. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah gitu ya. Iya. Jadi guys, kita kalau misalnya kita ngangkat derajat kita menjadi lebih baik, itu juga akan mengangkat derajat orang tua kita, orang terdekat kita juga gitu. Iya, karena kan ya di sini itu berarti ya kesimpulannya kita itu harus jadi anak itu yang baik, yang bisa istilahnya itu sehingga kayak ngangkat nama orang tua kita yang baik-baik juga. Nah, sedangkan kalau misalkan kita itu melakukan yang buruk-buruk, pasti itu nanti akan membuat nama orang tua kita itu baik itu guru, baik itu orang tua kita sendiri itu jadi ikutan jelek juga. Karena kan kayak kita ini buahnya gitu loh. Iya. Nah, kalau misalkan pohonnya itu tadi aja kayak udah mengajarkan yang sebaik mungkin, tapi malah buahnya tuh malah kayak nggak enak gitu. Busuk itu, gitu ya. Itu malah kayak buat ternyata ini salah gitu. Salah didikannya salah. Dari pohonnya itu sendiri tadi ternyata yang salah itu yang itu berarti. Padahal ya Kak ya, kalau misalkan kita membuat kesalahan itu bukan karena orang tua kita, tapi karena diri kita sendiri. Benar gitu. Banget. Kayak istilah buah tak jauh dari pohonnya gitu ya. Benar banget. Dan itu pun nantinya juga akan berpengaruh ya Kak ya bagi diri kita ataupun bagi orang tua kita. Oke Kak, ini jadinya ini kalau kita lanjutin terus ya Kak ya, nggak akan selesai Kak kalau bahas tentang gini. Jadi kayak sekarang itu berarti saatnya kita untuk pamit undur diri dari hadapan Mugaru Lovers semuanya. Tapi jangan khawatir ya Kak ya, karena kita akan berjumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. So tetap stay tune di 105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif, dan inspiratif. Akhirnya aku Nadifa dan aku Selfie. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku langsung bingung. Ngelek dikit ya guys ya, nggak apa-apa. Ngelek. Masih pagi. Masih pagi ya. Masih ngantuk-ngantuk.